konveksi boneka spesial, boneka K-pop dan boneka custom. Apa itu, Mbak? Boneka K-pop itu boneka yang lagi trennya K-pop saat ini. Jadi misalnya sekarang kan musimnya K-pop BTS, EXO itu, yaitu mereka kan mengeluarkan merchandise. Nah, para fans K-pop itu yang kayak BTS itu kan ada namanya fansnya itu kan ARMY. Nah, mereka untuk mendukung para idolnya, mereka itu biasanya mengumpulkan berbagai macam merchandise termasuk boneka. Nah, itu boneka itu yang saya produksi. Berarti ada pasarnya sendiri, Pak ya? Ada pasarnya sendiri. Apa, Mbak? Anak-anak atau remaja atau? Berawal dari usia remaja 18 tahun sampai 27-30 tahun itu para penggemar K-pop. Tetapi dalam masanya sekitar 3-4 tahun saya produksi itu merambah ke usia anak-anak. Jadi mereka mengenal boneka-boneka K-pop. Kenapa K-pop? Karena saya keluar dari zona yang umum. Awalnya saya kan produksi boneka-boneka karakter kartun kayak Hello Kitty, Sound the Seed gitu-gitu kan. Tetapi harga pasarnya kan kalah sama produsen-produsen lain. Hingga suatu ketika saya kan terus mencari pasar, sering ikut pameran atau cari-cari di internet. Secara kebetulan datang mahasiswa yang sering kayak wawancara atau sedang mengerjakan tugas skripsi. Nah, mereka datang lagi membawa sebuah model dari HP custom istilahnya, minta dibuatkan boneka ini. Menurut saya itu tidak terlalu sulit, maka saya buatkan. Secara kebetulan kok dia itu repeat order terus di tiap bulannya dalam jumlah yang menurut saya tidak masuk akal untuk konveksian saya saat itu. Jadi dia repeat order dalam jumlah 1000 pieces, 1500 pieces, 900 pieces. Akhirnya saya cari tahu itu boneka apa sih, kenapa kok laris banget. Oh, ternyata itu adalah boneka K-pop yang lagi booming. K-popnya, jadi grup K-popnya lagi booming, bonekanya itu laris di untuk fanbase-nya ARMY itu tadi. Dari semua K-pop yang paling sering dipesan apa? EXO sama BTS. Berarti pasarnya emang cewek, Pak ya? Iya, ya banyak juga sih laki-laki yang beli, tapi belikan pacarnya. Mbak, harganya berapa? Harganya mulai 75.000 sampai 150.000. Yang membedakan dari industri serupa? Buatan saya menggunakan bahan kain impor. Kemudian untuk isiannya ya nggak ada campurannya, saya gunakan silikon. Kemudian kalau desain saya orisinil mendesain secara manual, yang kemudian ke desain grafis, kemudian dibuatkan film bordernya untuk di trial berulang kali sehingga dia itu begitu jadi boneka itu matching antara muka sama bentukan bonekanya, sehingga pemesan tuh lebih merasa mirip officialnya gitu, yang ada di luar negeri katanya. Berarti sekarang pemasarannya sampai mana? Pemasaran seluruh Indonesia ya, kemudian juga sudah sampai Filipina, Malaysia, Singapura. Paling laris itu saat ini Filipina sama Malaysia. Tapi juga pernah kirim ke Amerika, Jepang juga pernah. Pak, pandemi berpengaruh apa? Pandemi itu kan sudah kurun waktu sekian tahun ya. Kalau di awal pandemi dulu itu sih nggak begitu terasa karena semuanya banyak orang yang WFH ya, work from home. Kemudian banyak yang daring, banyak yang menggunakan HP. Secara otomatis penjualan saya itu naik. Jadi permintaan semakin banyak. Saya pikir kondisi seperti ini kok permintaan banyak ya, karena banyak orang yang online gitu ya. Itu omset saya nggak terlalu turun atau apa gitu ya, masih bagus lah, bisa dibilang meningkat waktu itu. Cuma di akhir-akhir ini omset saya nggak bisa naik karena kendala penyediaan bahan baku. Karena saya menggunakan bahan impor,
sedangkan importernya itu kontainernya itu kondisi lockdown, tidak bisa masuk. Jadi karena warna kain tertentu itu kosong, jadi produksi saya secara otomatis lambat terhenti, yang menyebabkan omsetnya turun. Kalau secara pesanan banyak terus, pesanan masuk terus, tetapi nggak bisa dikerjakan. Solusinya seperti apa? Solusinya saya rajin update ke reseller, ke customer. Rata-rata mereka siap menunggu. Padahal ini ada yang sudah menunggu sampai 1 bulan, 2 bulan. Bahkan ada yang sudah saya kasih tahu bahwa ini yang antriannya sudah banyak. Semuanya itu kain yang dibutuhkan itu tidak ada. Tapi ya tetap rela memasukkan order. Jadi ya solusinya karena customer itu tidak keberatan menunggu penyediaan kain, ya saya tetap menerima order. Karena saya alihkan untuk produksi pakai bahan lain, mereka tidak mau. Jadi saya sekarang memilah orderan yang tidak pakai warna kain yang sedang kosong, itu yang saya dulukan. Jadi kayak boneka anime, boneka yang ada di game, itu yang saya kerjakan. Kalau yang K-popnya sementara agak minggir dulu. Ada kesulitan nggak? Kesulitannya sih variatif ya, karena ini kan boneka custom dan customer itu punya selera imajinasi masing-masing. Kadang sudah saya desain sekian lama, mereka revisi, sudah dibuatkan lagi, revisi lagi, semirip mungkin dengan tokoh idolnya. Yang sering itu biasanya tai lalat, gigi bingsulnya, lesung pipinya, arah rambutnya itu harus semirip mungkin dengan tokoh aslinya. Itu aja sih beberapa kesulitannya. Terus Mbak, pembelinya cenderung seperti apa Mbak? Ada yang minta yang aneh-aneh atau yang paling aneh menurut sampean yang mana? Pembelinya aneh-aneh ya, semuanya aneh-aneh karena mereka itu rata-rata yang karena seringnya menerima boneka custom, mereka itu menggambar sesuai imajinasinya dia. Jadi kayak ada tokoh Chanyeol itu kan EXO ya, background sama Chanyeol. Mereka itu mungkin ada background desain grafis ya, jadi dia punya imajinasi membuat kartunnya Chanyeol itu, tokoh asli itu menjadi bentuk kartun. Kemudian kan dikasihkan ke saya kartunya untuk saya buatkan. Nah itu kan kadang kurang cocoknya itu lama gitu, itu yang aneh-aneh. Kadang yang boneka anime itu kan juga aneh-aneh, yang rambutnya minta keluar tumpuk-tumpuk, yang macem-macem lah. Ada yang ada lagi itu dari game itu telinganya apanya, terus tangannya lumayan lah itu lumayan. Jadi memang waktu produksi. Iya. Jadi sebenarnya produksinya nggak terlalu lama, tapi revisi dari trial waktu nyoba bikin desainnya itu lama. Makasih ya udah nonton video ini. Subscribe dalam konten.id.